Allah ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim sayyidina Muhammadin wa ala wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Jumat rahimakumullah, salah satu upaya untuk merawat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah adalah berupaya menuntun diri kita agar mematuhi ajaran Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man tagha wa athara al-hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Orang-orang yang melampaui batas dan mengutamakan kehidupan dunia dari ajaran Allah tentunya, maka jahim merupakan tempatnya. Adapun orang yang menghormati kedudukan Tuhannya, lalu dia mampu mengendalikan diri dari mengikuti hawa nafsunya, maka surgalah tempatnya. Jadi ada dua yang kontras dalam ayat ini Allah kemukakan. Kita mulai dari orang yang masuk neraka. Misalnya kita baca pada Quran surah Al-A'raf ayat 175 dan 176. Allah berfirman, "Watlu alaihim, wahai Muhammad, terangkan kepada umat manusia, naba'alladzi atainahu ayatina, keterangan tentang orang yang aku telah berikan ayat-ayatku kepada dia." Orang yang telah diberi ayat ini adalah alim ulama. Lalu para mufassir menafsirkan ulama yang dimaksud dalam ayat ini bernama Bal'am bin Ba'ura, ulama agung pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Fansalahu minha, tetapi dia melepaskan diri dari ayat itu. Fataba'ahu syaitan, lalu diikuti oleh syaitan, fakana minal ghawin, akhirnya dia tersesat. Dalam riwayat dikemukakan bahwa ketika Nabi Musa bersama Bani Israel berhasil lolos dari kejaran Fir'aun dengan melintasi Laut Merah lalu menuju ke Kanaan. Nah, di sana penduduk Kanaan ketakutan. Nanti kalau Musa datang dengan Bani Israel menyerang kita, tentu kita akan kalahkan karena dia adalah nabi. Akhirnya mereka minta kepada sesepuh mereka yang bernama Bal'am bin Ba'ura, merupakan ulama agung, bagaimana cara mengalahkan Nabi Musa dan para sahabatnya. Hingga cerita Bal'am memberikan nasihat cara untuk mengalahkan Nabi Allah dan mengalahkan pengikut Nabi adalah dengan cara
menjerumuskan mereka ke dalam kemaksiatan. Lalu disebutlah kemaksiatan yang sangat memungkinkan adalah perzinahan, karena Musa dan prajuritnya telah jauh dari keluarga, dari istrinya. Lalu ditugaskan beberapa wanita atau gadis-gadis cantik untuk berjualan ke camp Nabi Musa dan para sahabatnya itu. Dan akhirnya di antara mereka lalu ada yang kepincut, dan akhirnya terjadilah perzinahan dan terjadi kekacauan internal, sehingga Musa dan pengikutnya menjadi kalah. Nah, kondisi ini diterangkan dalam ayat tadi, watlu alaihim nabaalladzii atainahu ayatina. Terangkan kepada manusia tentang orang yang telah Allah beri ayat kami, tetapi dia mengikuti syaitan demi untuk mendapatkan kekuasaan dan kekayaan dan kemenangan, rela menghancurkan sesama orang yang beriman, bahkan membela kekafiran. Di ayat selanjutnya Allah katakan, walau syi'na la rafa'nahu biha. Sekiranya kami kehendaki, aku angkat tinggi derajatnya. Sekiranya tadi Bal'am tidak menjerumuskan diri ke dalam pembelaan kepada kekafiran tadi untuk mengalahkan sesama mukmin, tentu Allah akan angkat tinggi derajatnya. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Sayang kecenderungannya, orientasinya adalah keduniaan, kemenangan, kekuasaan ataupun kekayaan. Wattaba'a hawahu, dia mengikuti hawa nafsunya, meninggalkan ajaran Allah, meninggalkan kebenaran, melawan kebenaran, mengikuti hawa nafsunya. Famasaluhu kamasalil kalbi. Perumpamannya seperti seekor anjing. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga kisah yang diterangkan dalam Al-Quran, bagaimana sahabat Nabi berusaha untuk mengendalikan diri meskipun tidak sesuai dengan firman Allah dirinya itu atau nafsunya. Kita ambil contoh pada Al-Quran surah Al-Ahzab pada ayat 36 dan 37. Allah berfirman, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin. Tidak pantas seorang laki-laki mengaku beriman, tidak pantas seorang perempuan mengaku beriman. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Mereka itu masih mencari-cari pilihan lain, alternatif lain dari ketetapan Allah dan Rasulnya. Wa ma yasilaha, barang siapa yang melawan Allah wa rasulahu dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina. Berarti dia telah tersesat, sungguh dia telah tersesat dengan sesat yang nyata. Dalam asbabun nuzul, ayat ini berkaitan dengan anak angkat Nabi. Nabi Muhammad punya anak angkat namanya Zaid bin Harisah. Zaid ini adalah seorang budak milik istri beliau Khadijah. Sejak kecil diberikan keturunan budak. Tetapi ketika Khadijah telah nikah dengan Nabi, maka Zaid dimerdekakan sekalian diangkat anak oleh Nabi Muhammad menjadi anak angkat Rasul. Ketika Zaid sudah dewasa, Rasul kepingin menikahkan Zaid itu dengan wanita yang merdeka, wanita yang cantik bernama Zainab, putri Pak Jahash. Dia adalah keluarga yang cukup terpandang di Madinah. Ketika Nabi melamar kepada Pak Jahash untuk melamar Zainab untuk menjadi menantu beliau, ternyata Zainab tidak berkenan, belum tidak sepupu, seorang merdeka, seorang kaya, masa nikah dengan bekas budak, di mana orang tua atau keturunannya bukan keturunan orang yang terpandang. Dari penolakan ini, lalu Allah menurunkan ayat tadi,
Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, tidak pantas seorang laki-laki mengaku beriman, seorang perempuan mengaku beriman ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, mereka masih mencari alternatif lain. Siapa yang melawan Allah dan Rasulnya berarti dia telah tersesat dengan sesat yang nyata. Kita tahu kalau ayat turun, Nabi menghafal, menyuruh para sahabat menghafal dan menulisnya. Tentu sampai ke telinga Zainab, sampai ke telinga Jahos. Ketika sampai kepada mereka, lalu keluarga itu baik Jahos ataupun anaknya Zainab ketakutan. Jangan-jangan ayat ini turun gara-gara penolakan kita terhadap lamaran Nabi kemarin. Karena ketakutannya itu, maka mereka minta untuk dinikahkan. Zainab minta untuk dinikahkan, biar hatinya betul-betul menolak, tidak cocok sama sekali, tidak sepupu, tidak selevel. Penolakan ini ditahan sedemikian rupa demi agar tidak dianggap oleh Allah sebagai wanita atau pria yang melawan Allah, sesat. Lalu dinikahkanlah Zainab itu dengan Zaid. Ternyata kalau kita lihat dalam riwayat, pernikahannya atau keluarga suami istri tadi menjadi tidak harmonis. Karena tidak harmonis, mungkin komunikasi tidak lancar begitu. Akhirnya Zaid minta cerai pada Nabi. Lalu Nabi pun menggunakan. Turun ayat berikutnya, wa in taqulu lilladzi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi. Ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah beri nikmat dan kamu telah beri nikmat padanya, artinya Nabi berkata kepada angkatnya Zaid, apa perkataannya? Amsik alaika zaujaka, tahan istrimu, jangan minta cerai terus. Karena ditahan akhirnya juga tetap tidak bertahan, akhirnya bercerai. Lalu di ayat ini Allah menggambarkan perceraiannya. Dalam ayat ini Allah berfirman, falamma qada Zaidun minha wataran zawajnakaha. Maka ketika Zaid telah menyelesaikan urusan perceraiannya dengan Zainab, zawajnakaha, aku nikahkan kamu wahai Muhammad dengan Zainab. Kami coba stressing ungkapan zawajnakaha, aku nikahkan kamu Muhammad dengan Zainab. Zainab menikah dengan Zaid betul-betul hanya patuh kepada ajaran Allah, takut kepada Allah, khofa maqama rabbi, takut kepada kedudukan Tuhan, takut dianggap sesat, takut masuk neraka, sehingga dia tahan walaupun akhirnya memang tidak harmonis. Ketika telah bercerai, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat Zainab yang tadinya gadis biasa, wanita biasa, diangkat menjadi Ummul Mukminin, istri Rasulullah yang didoakan oleh seluruh umat Islam sampai hari kiamat. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ketika kita berselawat kepada Nabi, juga mendoakan juga keluarganya, termasuk Zainab sebagai istrinya, selalu didoakan terus. Dan yang lebih menarik lagi, zawajnakaha, yang menikahkan bukan manusia, tapi Allah langsung. Allah langsung yang menikahkan Zainab dengan Nabi. Inilah pernikahan agung yang diabadikan dalam Al-Quran kepada seorang wanita yang betul-betul berusaha untuk mengendalikan diri untuk mematuhi ajaran Allah SWT. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang berilmu kepada derajat. Semoga kita semua berupaya maksimal untuk menjadikan Al-Quran, Al-Hadis, ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai panduan dalam hidup kita, jiwa kita yang menolak ajaran-ajaran
itu kita kendalikan sedemikian rupa, karena hanya dengan cara itu Allah berkenan mengangkat kita menuju ridhonya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwal barrul. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahi hamda hamdi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أيها المسلمون أن الله تعالى صلى على نبيه كريما وبدأ بنفسه تعظيما وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'in mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa ya Allah ya Rahman. Allahumma إنك تعلم أن هذه الأمور قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوعدت على تقوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فوفق اللهم الرابط لها وأتم ودها واهدنا سبلها واملأها بنورك الذي لا ينفد واشرح صدورها بخير الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.